Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas atau UTS dari jaringan komputer. Saya, Cynthia Dewi Puspitasari, dengan NIM 212410101017 dari kelas Jaringan Komputer A, Prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita diperintahkan untuk mengubah bilangan desimal. Ada desimal 180 ke binary, bilangan 190 ke oktal, dan bilangan 200 ke heksadesimal. Nah, untuk caranya sebagai berikut. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di sini kita disuruh mengubah bilangan heksadesimal dengan basis 16 ke bilangan oktal. Nah, di sini nggak perlu bingung, cukup mudah saja caranya, yaitu bilangan heksadesimal tadi kita desimalkan. Kita jadikan ke bilangan desimal. Kemudian dari bilangan desimal nanti itu dijadikan, kita konversi lagi menjadi bilangan oktal. Itu hasilnya sama. Nah, untuk penghitungannya di sini 3AB. Jadi untuk ini di angka satuan itu wajib dikali dengan basis pangkat 0 gitu. Jadi di sini dimulai dari belakang. B. B itu sama dengan 11. 11 dikali 16 pangkat 0. Kenapa dikali 16 pangkat 0? Karena 3AB ini merupakan bilangan heksadesimal yang memiliki basis 16, makanya dikali 16 pangkat N. Nah, karena di sini satuan, pangkatnya 0. Kemudian lanjut ke A. A sama dengan 10. 10, jadi dari sini ke sini, itu pangkatnya ditambah 1. Jadi ini 0, 1, 2 di sini. Makanya di sini 10 dikali 16 pangkat 1 dan 3 dikali 16 pangkat 2. Diperoleh hasil ini 3 kali 16 pangkat 2 sama dengan 768 ditambah 10 kali 16 160 dan 11 kali 16 pangkat 0 itu ini sama dengan 1. Maka 11 kali 1 itu 11. Hasilnya adalah 939. Nah, 939 ini kita konversi ke bilangan oktal, berarti dibagi dengan 8. Nah, diperoleh hasil yang mendekati 117. 117 dengan sisa 3. 117 dikali 8 itu sama dengan 936, maka sisanya 3. Kemudian 117 dibagi 8 itu hasilnya 14. Dengan sisa 5, 14 dibagi 8, 1, sisa 6, dan 1 dibagi 8, 0, sisa 1. Bacanya tetap dari bawah. Jadi diperoleh hasil 1653. Seperti berikut. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pada nomor 3 di sini diberikan bilangan oktal, 221 oktal sama dengan dijadikan heksadesimal. Nah, sama halnya seperti nomor 2 tadi, maka di sini kita perlu mengkonversi bilangan oktal ke bilangan desimal terlebih dahulu, kemudian bilangan desimal kita konversikan ke bilangan heksadesimalnya. Nah, untuk penghitungannya sebagai berikut. Jadi 221 ini kan satuannya 1, berarti karena oktal ke desimal, oktal memiliki basis 8, maka di sini dikali dengan 8. Nah, di sini berarti 2 kali 8 dari belakang, 1 kali 8 pangkat 0, 2 kali 8 pangkat 1, dan 2 dikali 2 kali 8 pangkat 2. Nah, hasilnya itu 128 ditambah 16 ditambah 1, hasilnya 145. Dari 145 ini kita konversikan ke bilangan heksadesimal, maka dibagi dengan 16. Nah, 165 dibagi 16 yang mendekati 9. 9 dengan sisa 1. Terus kemudian 9 dibagi 16, 0 dengan sisa 9. Bacanya tetap dari bawah, maka diperoleh hasil 91. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, ini
Di sini disuruh sebutkan fungsi kabel. Jadi, kabel yang pertama itu namanya automatically choose connection. Fungsinya untuk menentukan kabel yang dapat digunakan, menentukan kabel secara otomatis dengan menghubungkan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Tuh. Kemudian yang B itu merupakan kabel chopper string. Nah, chopper string ini fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis. Contohnya PC dengan switch atau PC dengan hub, kemudian router dengan switch dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini merupakan kabel chopper cross. Kabel chopper cross ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama jenis, contohnya PC dengan PC, switch dengan switch, dan sebagainya. Lanjutkan nomor 5, sebutkan fungsi kabel string. Nah, fungsi kabel string ini sebenarnya sudah dijawab ya di nomor 4B di sini. Jadi jawabannya sama, yakni untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda jenis, contohnya PC dengan switch, PC dengan switch dengan router, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Jadi perintah untuk mengaktifkan switch itu adalah enable. Kenapa? Karena saat dikonfigurasikan di CLI untuk perintah enable ini, kita dapat langsung mengkonfigurasi si switch-nya. Artinya di sini switch itu sudah aktif. Nah, untuk contoh screenshot-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat ini diberikan perintah enable, kemudian kita bisa dapat dengan configuration T ini kita langsung dapat melakukan konfigurasi di dalamnya seperti berikut. Nah, ini langsung artinya di sini switch sudah hidup karena switch tidak dapat dilakukan konfigurasi apabila si switch-nya itu nggak hidup gitu. Tidak aktif maksudnya. Kemudian selanjutnya nomor 7, apa fungsi dari line console 0? Jadi fungsi dari line console 0 adalah untuk melakukan konfigurasi pada port konsol. Nah, biasanya ini untuk mengkonfigurasikan memberikan password login. Nah, jadi fungsi line console 0 ini juga berfungsi untuk mengamankan perangkat. Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat ya. Jadi di sini ada line console 0. Ini line console 0. Nah, saat kita line console 0, maka kita masuk ke configuration line. Nah, di sini kita bisa memasukkan passwordnya. Diberikan password, kemudian login. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti jika ini kita akan masuk ke konfigurasi lagi, untuk login, kita diperlukan untuk memasukkan password yang sudah kita konfigurasikan tadi. Jadi, dengan ini kita dapat mengamankan si konfigurasi switch-nya. Nggak harus switch, tapi konfigurasi. Kemudian nomor 8, di sini bagaimana cara mengubah password dari konsol. Jadi, sama sebenarnya. Yang pertama, kita misalkan sudah mengkonfigurasikan password awal, kemudian kita ingin mengganti dengan password yang baru. Caranya sama seperti dengan mengkonfigurasikan password yang pertama, jadi hanya kurang lebih ditimpa, kurang lebih seperti itu. Tapi ya sama, kurang lebih caranya sama. Nah, untuk buktinya di sini. Nah, di sini itu sudah saya konfigurasikan dengan password Cynthia. Nah, saat kita cek di show running config, itu di sini dapat dilihat itu di line console 0 ini passwordnya Cynthia dan login. Kemudian untuk mengeset konfigurasi yang baru di sini caranya sama, kita perbesar. Nah, kita masuk ke enable lagi. Sebenarnya caranya sama, masuk ke enable, kemudian conf-t, kemudian memberikan hostname, dan ini hostname ini sebenarnya untuk yang pertama ya. Kemudian masuk ke line console 0 dengan inputkan password baru. Tadi kan passwordnya Cynthia. Di sini sekarang kita ganti password dengan Dewi, kemudian login. Nah, setelah di show running config, dapat kita lihat di sini password sudah berubah menjadi Dewi. Yang tadinya Cynthia berubah menjadi Dewi.
Oke. Kemudian lanjut ke yang nomor terakhir. Maaf, nomor 9. Jadi, nomor 9 ditanyakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah jawabannya adalah kabel jaringan dengan jenis direct through. Kemudian di sini nomor 10 diberikan file PKA. File PKA di sini kita masuk ke Cisco. Nah, di sini di Cisco ini bisa kita lihat di sini. Nah, saat masuk tuh kita diberikan beberapa perintah seperti berikut. Jadi, kita di sini mengkonfigurasikan si PC dan si switch. Untuk bagian pertama itu hanya memasukkan IP address dari masing-masing PC. Di sini sudah saya set sebenarnya. Kita lihat di desktop, kemudian IP. Nah, di sini jadi sebenarnya untuk memasukkan IP itu dari sini kita disuruh memasukkan IP-nya 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di sini itu langsung kita masukkan saja sebenarnya tadi caranya sama, yakni bisa masukkan 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet mask-nya ini biasanya otomatis. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan lagi. Sebenarnya tadi awalnya default gateway itu seperti ini. Namun kita ganti saja dengan default gateway yang diperintahkan. Sini masukkan 192.168.1.1. Nah, seperti berikut. Nah, kalau sudah kita close saja, nggak apa-apa. Kemudian kita lihat lagi di IP. Nah, di sini sama ya, ke set seperti itu. Untuk PC1, PC2, dan PC3 sama. Kemudian lanjut ke bagian 2, yakni switch. Nah, di bagian switch ini, kita masuk ke CLI. Jadi, di sini sebenarnya itu sudah saya konfigurasikan. Dari sini masuk. Nah, di sini karena sudah saya set, maka langsung masuk ya. Jadi, di perintah itu ada 5 perintah. Yang pertama, mengubah hostname, kemudian memberi banner, kemudian memberi password line console 0, dan memberi password privilege exec mode, dan menyimpan konfigurasi ke file environment. Nah, di sini itu kalau kita sudah mengeset banner ini, maka itu akan muncul di bagian awal di sini sebenarnya. Nah, di sini kan sudah muncul auto rest personal only. Ini artinya sudah di-set. Kemudian untuk passwordnya, oke. Untuk passwordnya ini, password awal itu yang diminta merupakan password dari line console 0. Jadi di sini masukkan UTS Jarcom. Ini saya masukkan UTS Jarcom. Oh, mohon maaf. Oh. Password dari switch 1. Switch 0. Ini masuk. Oh, ini tadi saya caps lock keyboardnya, makanya nggak masuk. Sekarang kita udah, baru masuk. Jadi di sini tadi ke caps lock. Jadi ini saya masukkan tadi UTS Jarcom, kemudian di sini masuk ke ya untuk konfigurasi selanjutnya itu kita enable. Nah, di sini password dari privilege mode. Passwordnya itu rahasia. Nah, masuk. Nah, di sini sebenarnya kalau ingin mengkonfigurasi masuk ke conft dan memasukkan apa saja. Nah, di sini kita langsung saja lihat ya ke show running config-nya. Oh ya, untuk simpan konfigurasi itu caranya sebenarnya di sini itu copy running config, kemudian startup config. Nah, startup config ini
merupakan destinasi dari file yang akan dituju, yaitu nvram filenya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi karena di sini sudah kita set, kita langsung lihat ya, show running config-nya. Biar kita tahu konfigurasi apa yang sudah kita berikan pada switch 0 ini. Oke, nah di sini sudah terlihat. Nah, dimasukkan untuk banner MOTD-nya authorized personal only. Kemudian password line console itu TS Jarcom. Dan untuk line VDY-nya kita nggak mengkonfig. Kemudian password hostname-nya S0, password privilege-nya rahasia. Kemudian bannernya authorized personal only dan password line konsolnya UTS Jarcom. Nah, di sini. Nah, ini sementara untuk mengetahui apakah sudah tersimpan di file environment atau tidak, begitu artinya itu apabila kita close dan ternyata ini masih ada, maka artinya ini sudah tersimpan. Kalau semisal kita nggak nyimpan itu biasanya kalau kita close tuh hilang. Gitu. Nah, untuk sheet 1 sama, ke CLI, passwordnya sama, UTS Jarcom. Kemudian kita enable, kemudian password rahasia. Nah, di sini kita langsung show running config untuk membuktikan konfigurasinya. Oke, sama show running config. Oke, sudah masuk show running config. Di sini hostname-nya itu S1 karena suite 1, kemudian password privilege-nya rahasia, kemudian MOTD-nya ini authorized personal only, kemudian password konsolnya itu UTS Jarcom sama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya.